Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini gue akan ngebahas, gue kasih judul video ini adalah layak nggak PS Vita itu dibeli di tahun 2021. Oke, sebelum gue mulai videonya, gue ucapin buat kalian semua yang sedang menjalani ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa yang lancar dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gue ngebahas tentang worth nggak PS Vita dibeli di 2021. Oke, gue langsung aja ya. Menurut gue, kalau kalian PlayStation fans ya, PlayStation fans, gue hashtagin tuh PlayStation fans ya. Beli PS Vita di tahun 2021 sangat worth. Kenapa gue bilang sangat worth untuk kalian beli PS Vita? Karena di PS Vita ini semasa hidupnya ya, dan hingga pada akhirnya PS Vita itu pensiun di 2017 dari informasi yang gue baca. Semasa hidupnya sebelum dia pensiun, PS Vita itu sudah banyak ngeluarin game-game eksklusif ya, meskipun nggak sebanyak si kakaknya PSP ya. Banyak game-game eksklusif seperti Persona 4, itu best ever tuh game ya, RPG ya. Ada yang namanya Uncharted itu menurut gue buat handheld ya saat ini grafis yang terbaik sih, itu mendekati PS3. Dan gue pernah sampai kaget mainin game itu, gila, ini nggak percaya gue bisa Uncharted itu hidup di konsol handheld alias konsol genggam. Dan ada game Gravity Rush, itu grafisnya juga lumayan ya. Buat kalian pecinta game-game game-game eksklusif Sony, dan kalian itu hashtag PlayStation fans, worth PS Vita kalian beli. Udah gitu, buat kalian yang nggak punya PSP ya, kalau kalian nggak punya PSP ya, kalian beli PS Vita nih ya, kalian tuh bisa main PSP juga di PS Vita. Loh, bener kan? Iya, memang bener, karena dengan adanya vitamin ya, aplikasi itu kayak vitamin gitu ya, vitamin itu diaplikasikan ke PSP ya. Ketika vitamin itu diaplikasikan ke PSP, maka PS Vita bisa menjalankan game-game PSP. Game PSP itu bisa dijalankan di PS Vita. Jadi kalian beli satu konsol untuk main beberapa game dari beberapa konsol. Bahkan PS Vita bisa main game PS1, Game Boy mungkin. Pokoknya game-game yang memiliki minimum spek di bawah dari speknya si PS Vita ini, itu bisa dimainkan di PS Vita. Itu kerennya. Dan ada juga yang bertanya nih, gue menjawab dari komen juga ya dari video ini ya. Ada yang nanya, Bang, PS Vita bisa nggak main GTA 5? Bang, PS Vita bisa nggak main GTA San Andreas? Ada lagi yang bertanya, Bang, bisa nggak main PS3, game PS3 itu di PlayStation Vita? Oke, maksud itu gue akan jawab ya. Bisa. Loh, kok bisa? Bisa, tapi secara remote. Jadi PS Vita bisa memainkan game PS4 dan PS3 tetapi di remote. Dalam arti tetap harus ada perangkat PS4-nya gitu. Jadi mirror ya, ibaratnya mirror kalau bahasa awam. Jadi yang tampil di PS4 itu bisa tampil juga di PS Vita. Jadi nggak secara langsung bisa memainkannya, tetapi secara remote. Kelebihannya apa? Jika kalian memainkan PS3 dan PS4 secara remote, kalian bisa memainkannya secara sambil tiduran, sambil santai. Dengan catatan kalian harus punya perangkat PS4-nya juga. Jadi konektivitas antar PS Vita itu kan dia konektivitasnya dengan PS3 dan PS4, PS Vita itu sangat kompatibel. Jadi kalian nge-remote game yang ada di PS4, di PS Vita itu enak banget, langsung bisa gitu. Udah gitu, selain itu juga PS Vita punya grafis yang bagus ya, udah pasti. Dan Bang, PS Vita sama Nintendo Switch, kalau ada pertanyaan gitu ya, kalau ada, bagusan mana sih Bang? Oke, kalau Switch ya gue nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kalau di compare ya,
PS Vita dengan Nintendo Switch itu tidak imbang. Karena Nintendo Switch itu keluarnya juga lebih lebih belakangan dibandingkan PS Vita. Jadi secara teknologi sudah pasti Switch menang. Akan tetapi bandingin aja, Switch itu keluar 2016-an ya kalau nggak salah pertama ya. Sedangkan PS Vita itu dikeluarkan pertama kali 2011 ya. Jadi secara teknologi sudah pasti jauh dong, karena tahun keluarnya juga sudah berbeda. Jadi Nintendo Switch ditandingkan dengan PS Vita, dibattlekan dengan PS Vita itu tidak imbang atau tidak fair. Tapi kalau kalian memversuskan PS Vita dengan 3DS, sudah pasti imbang ya, karena 3DS itu keluarnya berbarengan juga dengan keluarnya si PS Vita tadi. Nah, menurut gue kalau di compare ya 3DS sama PS Vita, secara grafikal udah jelas PS Vita menang. Kemana-mana menang PS Vita. Secara grafis itu menang PS Vita jauh dibandingkan si 3DS. Akan tetapi kalau secara game eksklusif atau gameplay ya, itu si 3DS itu pasti menang gitu. Dan kembali lagi di awal, kalau kalian emang PlayStation fans atau kalian fanboy-nya PlayStation, membeli PS Vita itu sangat worth di 2021. Karena selain kalian bisa main PS Vita, kalian bisa memainkan game PS1, PSP, kecuali PS2 ya, PS2 nggak bisa. PSP ya, kalian bisa main game PSP, apalagi sekarang PS Vita sudah bisa dimasukin berbagai aplikasi yang bisa menjalankan game-game PlayStation Portable bahkan PS1. Jadi kalian beli satu konsol bisa memainkan game-game dari konsol-konsol lain yang ada di generasi PlayStation. Dan kalau kalian PlayStation fans, worth banget beli PS Vita. Dan PS Vita kalau kalian beli di tahun ini, di tahun 2021 pasti kebanyakan bekas atau refurbished. Dan ketika kalian beli PS Vita harus yang namanya lebih berhati-hati, apalagi kalau ada yang menawarkan harga murah ya, kalian harus lebih curiga. Memang sih kalian pasti mencari semua kan harga yang termurah, tetapi ketika kalian membeli yang termurah, kalian harus bisa memastikan apakah dengan harga murah itu worth it kah gitu, maksudnya amankah barangnya gitu. Jadi buat kalian yang beli PS Vita tahun ini atau merencana beli PS Vita, kalau kalian dari awal memang sudah PlayStation fans gitu ya, belilah PS Vita. Tapi kalau kalian nggak PlayStation fans, jangan beli PS Vita. Kenapa? Karena kalau kalian beli PS Vita, kalau kalian fokus untuk menikmati game-game yang ada di PS Vita, ya kan, sudah pasti kalau kalian bukan RPG mania ya, karena di PS Vita kebanyakan game yang RPG. Kalau kalian bukan RPG mania, saya tidak recommended PS Vita. Tetapi kalau kalian belum memiliki PSP dan kalian itu sebelumnya adalah PlayStation addict ya, PlayStation fans, PS Vita worth it banget buat kalian beli. Dan terima kasih yang udah nonton video saya kali ini, dan jangan lupa like dan subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan komentar yang sopan ya.